bekali diri kita dengannya adalah ajaran atau petunjuk-petunjuk yang sangat mendasar tentang ajaran agama kita. Hal-hal inilah sekarang yang sedang dituju oleh orang untuk digeser. Salah satunya adalah karakteristik dari ajaran agama yang merupakan prinsip dan harus menjadi pegangan setiap muslim. Apa karakteristik itu? Nah, sifatul risalatil Muhammadiyah wa mumayyizatuha, ciri khas atau sifat-sifat karakter dari risalah al-Muhammadiyah, dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mumayyizatuha, dan keistimewaannya. Ada beberapa poin yang mendasar yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu pegangi dan jangan biarkan digeser oleh siapapun. Yang pertama, risalah Nabi Muhammad itu atau ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu bercirikan umum sifatnya. Umum. Awalan al-umum. إذا نظرنا إلى الآيات التي تتحدث عن رسالات الرسل وجدنا أن هذه الرسالات مقصورة على الأمة التي أرسل فيها الرسول لا تتعداها إلى سواها من الأمم حتى إنه قد وجد في عصر واحد رسولان وذلك كرسالة إبراهيم واللوط عليهما السلام فكل منهما قد أرسل إلى قوم غير القوم الذين أرسل إليهم الآخر وفي بلد غير البلد الذي أرسل فيه الآخر. Nah, jadi karakteristik dari ajaran Islam yang berbeda dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah ajaran Islam bersifat umum. Apa makna umum? Dia tidak terbatas dengan kaum tertentu, tidak wilayah tertentu, tidak jenis warna kulit tertentu. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kafah untuk seluruh umat manusia, basyira, pembawa berita gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan kepada manusia. Jadi satu-satunya risalah ajaran agama yang diturunkan oleh Allah teruntuk untuk seluruh umat manusia tanpa terbatas oleh wilayah, teritorial, suku bangsa, warna kulit, hanyalah ajaran Islam. Itu menjadi keyakinan hendaknya bagi kaum muslimin. Itu yang dikatakan kafah. Dia bersifat umum. Ini yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada siapapun para nabi sebelumku. Tidak ada para nabi diberikan 5 ini. Salah satunya, ini yang terakhir. Nah, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi a'amma. Wa kana an-nabi, para nabi sebelum beliau, yub'atsu, diutus ila qaumihi, kepada kaumnya, khassah, secara khusus. Wa bu'istu, dan aku diutus, ila an-nas, untuk seluruh manusia, ammah, umum. Apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam sunnah beliau dalam hadis ini?
hanyalah ta'kid dan penguat dari apa yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di hadis ini bayannya apa? Penjelasannya berisi bayan ta'kid namanya. Penjelasan Nabi dalam bentuk apa? Penguatan apa yang telah disampaikan oleh Allah, penegasan apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita tahu peran sunnah itu kan bayan, menjelaskan apa yang dalam Al-Quranul Karim. Bayan bisa dalam bentuk bayan ta'kid, bisa dalam bentuk bayan tabdil, nanti nasakh. Ini statusnya di sini adalah bayan ta'kid. Nabi menjelaskan dalam rangka menegaskan. Di mana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 47, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Perhatikan firman Allah ini, sesungguhnya kami telah mengutus sebelum engkau para rasul ila qaumihim, kepada kaum mereka. Ini bukan kepada seluruh umat manusia. Karena itu di masa lalu bisa saja dalam satu zaman ada dua nabi. Mereka diutus ke kaum mereka masing-masing. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, Nabi Harun dan Nabi Musa, Nabi Musa dan Nabi Shu'aib. Mereka diutus hanya kepada kaum mereka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum Huda. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka sendiri Hud. Nabi Hud untuk kaum 'Ad. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Nabi Saleh untuk kaum Samud. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba. Ke Madyan saudara mereka Shu'aib. Jadi seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk kaumnya khusus, karena itu risalah yang dibawa oleh para nabi itu maksurah. Makanya ini dikatakan oleh pengarang kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, apa kata beliau? Wajadna idza nazarna ila al-ayat allati tatahaddas an risalatir rusul. Apabila kita analisa ayat-ayat yang berbicara tentang risalat, tentang pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui rasul-rasul terdahulu, wajadna, kita temukan di dalam Al-Quran, anna hadhihi risalat, sesungguhnya risalah-risalah tersebut, risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, risalah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, semua itu maksuratun, terbatas. Pada apa? Alal ummah, pada umat allati ursila fiha, umat yang diutus Nabi kepadanya, tidak kepada yang lain. Nah, karena itu bisa saja qad wujida fi asrin wahidin rasulan, bisa saja dalam satu masa ada dua rasul. Itu yang tidak terjadi, tidak begitu karakter dari risalah Islamiyah. Di ajaran agama kita tidak demikian adanya. Ajaran agama Islam bersifat umum, tidak berbatas dengan kaum. Jadi keliru ketika orang mengatakan Islam Arab. Tidak ada Islam hanya untuk Arab. Tidak ada Islam Eropa. Nabi SAW mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, itulah karakter dari ajaran Islam. Umum. Dia melampaui batas-batas teritorial. Dia tidak bisa dikurung dengan jazirah Arab. Dia tidak bisa dikurung dengan benua. Dia teruntuk manusia keseluruhannya, bahkan dia teruntuk juga untuk golongan jin, ila tsaqalain. Perhatikan suratul jin. Inna sami'na qur'ana ajaba amanna bihi. Kami mendengarkan ada bacaan yang menakjubkan. Amanna bihi, kami beriman dengannya, wala nusyrika bi rabbina ahada.
Kan istama'a nafarun minal jin, sekelompok dari jin mendengarkan Nabi SAW menyampaikan ajaran Al-Quranul Karim. Mereka beriman. Nah, jadi kalau ada orang yang mencoba-coba membatasi ajaran Islam dengan batas-batas wilayah teritorial, kemudian mereka berikan alasan-alasan tradisi yang diterima. Jadi tradisi itu bisa diamalkan oleh seorang muslim ketika dia diterima oleh Islam sebagai pakaian kaum muslimin. Jadi bukan tradisi yang mengatur agama. Tradisi baru bisa diamalkan ketika Islam menerimanya menjadi pakaian, menjadi perbuatan, menjadi kebiasaan seorang muslim. Selama dia tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Itu makanya tradisi-tradisi di Minang dahulu yang disebut orang adat mumtani' tidak lagi diamalkan orang. Kenapa? Sebagai muslim itu tidak bisa diamalkan lagi. Makanya dahulu ulama memperingatkan orang-orang yang memancang gelanggang agar jangan sampai melakukan sabuang ayam, perjudian, minum tua. Walaupun itu menjadi tradisi di masa lalu sebelum itu. Jadi jangan dikatakan bahwa tradisi-tradisi itu mendeskripsikan Islam secara khusus. Ini kekeliruan Islam Nusantara di sini. Itu tidak mendeskripsikan Islam secara khusus. Dia bisa dipakai oleh seorang muslim selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. Nah, itu makanya di dalam teori hukum Islam, dalam usul fikih, uruf atau adat itu sebelum bicara dipakai atau tidak dipakai akan dikelompokkan oleh ulama menjadi dua kategori. Yang pertama uruf sahihun namanya, atau adah sahihah. Yang kedua adalah urfun fasidun atau adah fasidah. Jadi terbagi dua. Ada uruf yang sahih, ini tradisi yang benar, yang sesuai dengan ketentuan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini uruf sahih. Ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu namanya uruf fasid. Uruf yang rusak, tidak bisa diterima. Nah, yang sahih inilah yang masuk dalam kategori al-adatu muhakkamatun. Adat bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk diamalkan. Jadi tidak semua tradisi. Nah, karena itu siapa yang mengatur? Tradisikah yang mengatur agama atau agama yang mengatur tradisi? Agama. Ketika kita diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan menjadi hujjah kita? Apa yang menjadi ukuran kita diredai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita lakukan? Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu saya mengimbau masyarakat yang fanatik dengan tradisi-tradisi, jangan lebihkan dia daripada syarak. Nah, di Minang sudah dicapai oleh orang kesepakatan itu. Makanya syarak mengatur ada yang memakai. Nah, implementasikan itu di dalam sikap dan perilaku kita. Kalau pada adat sebatang panjang tidak ada yang bermasalah sejauh yang saya ketahui. Nah, sekarang coba kalau ada adat-adat selingkah negari, dudukkan di dalam syarak. Nah, itu makanya di setiap negari itu ada mufti, ada ulama yang mesti memberikan pandangan itu. Nah, salah satu butir kesepakatan antara para ulama dahulu, nenek mama dan seluruh tokoh di Puncak Pato, salah satunya adalah menghadirkan unsur ulama di setiap negari yang disebut dengan jini nanampe, bukan nampe jini ya. Jini nanampe itu, itulah imam negari, qadi negari, khatib negari, bila negari. Itu empat unsur. Itu cikal bakal ulama negari itu. Imam, khatib, bilal, qadi.
Kalau orang Ampek gini, di dalam kaum, dalam suku ada Pengulu, ada Manti, ada Malin, ada Dubalang. Tapi di Nagari ada 4 ulama yang menjadi rujukan. Karena itulah makanya di saat ada musyawarah nasional Majelis Ulama kemarin ini, ada orang yang berkeinginan jangan sampai ada MUI sampai ke tingkat desa. Saya keras menolak, saya tidak setuju. MUI di Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Nagari harus ada. Kenapa? Karena cikal bakal ulama Nagari lebih tua dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia sendiri. Mana dia? Tuh orang Jini Nanampe itu. Nah, sayang sekarang tidak dihidupkan. Padahal itu implementasi dari perjanjian Sumpah Sati Bukit Marapalam itu. Dan kalau saya baca Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Enyek Canduang, akan bertemu itu diamalkan. Salah satu negari yang mengamalkan itu Canduang. Kalau besok nenek mama akan bersidang di balai membicarakan perkara anak kemenakan, maka malam ini seluruh yang akan bermusyawarah di balai itu datang kepada ulama malam itu meminta fatwa. Jangan sampai nanti terputuskan keputusan yang melanggar syarak. Nah, malam itu dinamakan, kata Enyek Canduang ini, malam itu dinamakan malam Bamuti namanya. Bamuti itu dari kata mufti. Malam Bamufti, artinya malam menurut mufti meminta fatwa. Baru besoknya sidang. Begitu sebenarnya implementasi ABS SBK, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, adik bapane syarak berlindung, syarak mengatur adat memakai di Minangkabau. Cuma mungkin implementasinya tidak utuh. Kenapa? Karena kita didera oleh pertikaian, oleh peperangan menghadapi penjajah. Seharusnya generasi berikutnya mulai menyisir satu persatu dan menerapkannya di dalam kehidupan. Dan kita namakan itu adalah bagaimana mengimplementasikan ajaran Islam menjadi sikap dan perilaku di Minangkabau. Tapi itu bukan Islam Minangkabau. Itu tetap Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai tradisi yang muncul di negeri kita bisa kita lakukan karena tidak bertentangan dengan syarak mengatur. Begitu konsepnya. Nah, jadi keliru ketika orang membatasi Islam dengan Jazirah Arab. Itu Islam Arab. Tidak ada Islam Arab. Islam untuk seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau menegaskan bahwa setiap nabi dahulu yub'atsu ila qaumih, diutus kepada kaumnya. Wa bu'istu linnasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian apa lagi? Karakter dari ajaran Islam adalah asyumul. Apa makna syumul? Meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena dia memang dipersiapkan sebagai risalah terakhir para nabi. Tidak ada lagi risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang turun setelah Islam. Al-Quran adalah wahyu terakhir. Muhammad adalah nabi terakhir. Karena itu ketika beliau menjelaskan makna khatamun nabiyyin, apa yang dimaksud dengan khatamun nabiyyin yang diplesetkan oleh orang Ahmadiyah? Mereka katakan cincin. Walaupun makna khatam bisa bermakna cincin, tetapi Nabi telah menjelaskan bahwa beliau mengatakan qad inqata'al wahyu, wahyu telah berakhir dengan Al-Quranul Karim. La nabiyya wa la rasula ba'di, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul sesudahku. Maka Nabi sering mengatakan, seandainya ada nabi setelah aku, mungkin Abu Bakar. Seandainya ada nabi setelah aku, mungkin Ali. Kalau seandainya ada nabi setelah aku, mungkin Umar. Itu bertanda tidak ada lagi nabi. Nah, karena dia disiapkan sebagai risalah terakhir,
yang akan menjawab seluruh persoalan umat sampai hari akhir, sampai kiamat tiba, dia telah disiapkan dengan seperangkat aturan yang ada di dalamnya Al-Quran dan Sunnah, nilai-nilai yang universal, meliputi seluruh aspek kehidupan. Nah, itu yang harus diyakini oleh setiap muslim. Apa maknanya syumul? Tidak ada satu pun lapangan kehidupan yang luput dari petunjuk syariat kita. Jadi kalau ada orang yang berkata hari ini agama jangan bawa-bawa politik. Kadang-kadang kalau orang bercerita agama di pasar itu ada yang berkomentar, "Oi, kok kau tubah ndak siko, pai ke musaji." Nah, itu keliru. Dari keyakinan kita terhadap Islam, Islam itu syumuliyah, risalahnya syumuliyah. Bermakna syumuliyah artinya tasmulu, meliputi seluruh nawahi aspek kehidupan manusia. Bicara ekonomi, ada petunjuk syariat padanya. Bicara keluarga, ada petunjuk syariat padanya. Bicara pendidikan, ada petunjuk syariat padanya. Bicara apa saja, ada petunjuk syariat padanya. Cuma masalahnya sekarang, apakah umat Islam mengetahui tidak petunjuk syariat itu? Nah, ini yang kadang letih kita mengingatkan. Orang mesti dibanding kemana-mana boleh. Ambil hukum ini, hukum itu. Oh, ini Anglo-Saxon, bagus. Ini kode sipil Napoleon, hebat. Ini hukum Thailand, Santiang. Iko hukum Cino, adopsi. Aku Al-Quran dan Sunnah, aja bobo agama. Kan aneh itu. Muslim itu yang bicara begitu. Bagaimana seorang Muslim bisa berpandangan demikian? Apa saja aturan yang dibuat manusia, silahkan diadopsi. Tapi kalau sudah bicara Al-Quran, Sunnah, hati-hati. Nah, ini yang saya katakan, cuci otak ini sudah sekian lama terjadi. Umat Islam tidak tahu lagi petunjuk syariatnya di dalam kehidupan. Dan itu yang sedang dijalankan orang hari ini. Terus berjalan. Karena pemikiran-pemikiran yang berkembang hari ini mengarah kepada sekularisasi, pluralisme agama, liberalisme agama. Intinya nanti apa? Ujungnya adalah mengurung ajaran agama hanya di lingkar ini saja. Lingkar musaji, di lingkuang sekolah madrasah. Dan itu dilakukan dahulu oleh masyarakat Eropa terhadap agama mereka. Dilakukan. Nah, apakah itu akan berulang juga pada umat Islam hari ini? Ini tergantung kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Betul, Islam tidak akan renah, Islam tidak akan hina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya, akan memberikan hidayahnya kalau kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang mengatakan Islam tidak perlu ditolong, Allah tidak perlu dibela. Kan ada yang ngomong begitu untuk siapa-siapa itu. Memang Allah tidak akan hina dengan orang yang kafir. Kekuasaan Allah tidak akan berkurang dengan orang yang engkar. Tapi kita yang hina. Kenapa? Ketika agama kita, nilai-nilai ajaran kita dilecehkan oleh orang. Jadi menolong agama Allah itu pada hakikatnya menolong diri kita. In tansurullah yansurkum. Jangan dipleset-plesetkan orang. Orang membela Allah. Nah, Allah dah perlu dibela. Iya. Tapi kamu tegak membela kemuliaan Allah, kehormatan agama, pada hakikatnya adalah membela dirimu sendiri. Supaya jangan jatuh kamu dalam jurang kehinaan. Itu sebenarnya. Ya, orang sekarang bermain kata-kata, mempleset-plesetkan. Tidak pula yang membela-bela, oh kasus Menteri Agama. Tidak ada beliau mengatakan, kalau dicari kalimat menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing, itu tidak model itu mengecek. Tapi tidak tahu awak. Orang Minang masa tidak faham kama tembak balamat.
Tidak pandai belajar ilmu mantik dahulu. Mana yang kubra, mana yang sughra. Tidak aku belajar ilmu bahasa Arab, ada tasbih dan berbagai macam. Sederhana itu memahaminya. Tapi kalau sudah membela-bela dengan buta begitu, ya akibatnya yang akan menanggung adalah kita semua. Nah karena itu saya mengajak umat Islam, kalau sudah untuk kepentingan Islam, jangan dikedepankan lagi kepentingan yang lain-lain. Kepentingan agama lebih mulia dan lebih diutamakan. Itulah yang saya ajak. Walaupun kadang ajakan saya ini disalahfahami oleh orang seolah-olah ini berhadapan, beroposisi. Saya bukan orang partai politik. Tapi jujur saya katakan, analogi seperti itu secara pribadi, secara kelembagaan jelas tersinggung kita. Bagaimana tidak? Negara diadakan untuk melindungi ajaran agama, bukan untuk membiarkan ajaran agama dilecehkan. Berarti sikap-sikap seperti itu bertolak belakang, bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan yang kita telah sepakati, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saya berharap kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Hikmah adalah memperkuat barisan umat, meningkatkan kesadaran umat untuk at-tazawwud, membekali diri dengan ilmu, dengan wawasan keislaman. Semakin mengokohkan pondasi ajaran agama, akidah tauhid. Dan hendaknya umat mulai mencari titik temu antar mereka, supaya kita jangan sampai diadu domba oleh orang, dibenturkan hanya perkara-perkara furu'. Itulah hikmah yang harus kita petik dari berbagai peristiwa yang bisa jadi la qadarullah belum berakhir, akan terus saja ada orang-orang yang terus melakukan tindakan-tindakan menyinggung atau menyentuh perkara-perkara yang mendasar pada kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Selesai, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan, bila wuduk kita batal karena buang angin atau kentut, apakah kita diwajibkan untuk beristinja? Beristinja dari najis. Kalau tidak ada najis, maka tidak ada kewajiban beristinja. Ketika orang buang angin, yang keluar adalah angin, dia tidak berwujud. Karena itu tidak diwajibkan beristinja. Kalau ada beristinja, baik, tetapi tidak menjadi syarat. Allahu a'lam. Dia bisa langsung berwuduk saja kembali. Bagaimana cara menghapus dosa solat yang pernah ditinggal di masa lalu bertahun-tahun karena kemalasan? Apakah diwajibkan untuk menqadha? Perkara qadha ada beberapa pandangan ulama. Pandangan pertama adalah mengqadha solat-solat yang terdahulu, karena pada hakikatnya orang itu menyandang kewajiban dan dia tidak tunaikan kewajiban itu, dan tidak gugur sebelum dia tunaikan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu qadha. Kenapa? Kalau dia telah benar-benar taubat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa sama dengan tidak berdosa sama sekali. Kemudian setelah dilihat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menuntut para sahabat beliau yang meninggalkan salat yang telah lalu itu mengqadha salat itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan mereka kan kufar dahulu. Orang kafir tidak dituntut dengan furu' syariat, tetapi mereka dituntut berkeimanan. Terlepaslah, tetapi tidak ada dalil yang sharih yang tegas menuntut mengqadha yang lalu itu. Yang dituntut adalah bertaubat kepada Allah. Tetapi Nabi SAW pernah mengqadha salat yang luput, tapi dalam waktu yang tidak lama. Seperti beliau pernah mengqadha salat rawatib. Salat rawatib ba'diyah zuhur yang tidak sempat beliau lakukan dikarenakan adanya tamu yang datang bertanya tentang Islam. Kemudian beliau salat sesudah asar.
Ketika itu ditanya oleh istri beliau, "As-salatun ba'dal asri ya Rasulullah?" Adakah salat sesudah asar ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. La. Ini yang tadi. Ja'anil qaum fa'asghalu. Datang kaum bertanya menyibukkan saya. Nah, dengan alasan demikian, maka sebagian ulama mengatakan kalau yang sunat saja diqadha, bagaimana yang wajib? Nah, perbedaan pendapat itu akan terus hadir. Dan tidak boleh dalam perkara ini siapa yang mengambil satu pendapat mengatakan pendapat yang lain bid'ah. Nah, baru yang bisa kita katakan apa yang kuat dari dua pendapat itu. Kalau saya melihat bahwa tidak ada dalil yang khusus untuk menyuruh qadha. Karena qadha membutuhkan amr, perintah yang khusus tersendiri. Selama tidak ada, maka tidak ada kewajiban. Nah, karena itu saya lebih cenderung kepada pendapat apabila salat itu baru ditinggalkan dalam waktu yang dekat, silahkan diqadha sebagaimana Nabi mengqadha salat yang tertinggal itu. Tetapi salat yang lama yang dibutuhkan adalah taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Kemudian iringi dengan ibadah-ibadah yang bisa mengimbangi kelalaian masa lalu itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Jadi tidak ada kewajiban qadha. Nah, kalau bagi orang yang mengqadha untuk menambah amalannya, tidak ada masalah padanya untuk dia mengqadha itu, tapi tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha karena tidak ada dalil yang mewajibkannya dalam pandangan saya. Tapi dia harus bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan diiringi dengan amal-amal yang bisa mengimbanginya berupa salat-salat nafilah, salat-salat sunat yang bisa mengimbangi amalan yang terlalai dia lakukan di masa lalu itu. Wallahu a'lam.